Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pergerakan Nasional dan Pengaruh Kolonialisme di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gita Putri Lestari, NIS 241009, kelas 12 TJKT. Mapel Sejarah, asal sekolah SMKS Mutiara Ilmu, Makassar. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonia yang berarti pemukiman. Dalam sejarah, kolonialisme adalah sistem penjajahan suatu negara terhadap wilayah lain dengan tujuan menguasai sumber daya alam, ekonomi, dan kekuasaan politiknya. Bangsa-bangsa Eropa datang ke Asia, termasuk Indonesia, karena ingin mencari kekayaan terutama rempah-rempah. Saat itu, rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada sangat mahal di Eropa, sehingga yang pernah menjajah Indonesia antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, Indonesia, dan Jepang. Namun, Belanda merupakan penjajah terlama yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Latar belakang penjajahan di Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi sasaran penjajahan karena memiliki kekayaan alam yang melimpah dan letak yang strategis. Kedua, pada abad ke-15 dan 16, bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalur perdagangan baru setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Mereka ingin mencari langsung sumber rempah-rempah tanpa melalui perdagangan perantara. Ketiga, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. VOC memiliki hak istimewa seperti mencetak uang, membuat perjanjian, bahkan berperang. Inilah awal mula penguasaan Belanda di Indonesia. Pengaruh kolonialisme di bidang ekonomi. Pengaruh kolonialisme di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah sistem tanam paksa atau culturstelsel yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van de Bos pada tahun 1830. Rakyat dipaksa menanam tanam ekspor seperti kopi, tebu, dan nilai di sebagian tanah mereka. Hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jika gagal panen, rakyat tetap harus membayar pajak. Selain itu, ada kerja rodi, yaitu kerja paksa tanpa upah untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Akibat banyak rakyat yang mengalami kemiskinan dan kelaparan. Pengaruh kolonialisme di bidang sosial. Dalam bidang sosial, masyarakat dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan ras, yaitu yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Timur Asing, yang ketiga golongan pribumi. Golongan Eropa mendapatkan hak istimewa dan kedudukan tertinggi, sedangkan pribumi berada di posisi paling rendah. Hal ini menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Rakyat pribumi tidak memiliki kebebasan dan sering diperlakukan tidak adil. Faktor penyebab pergerakan nasional. Faktor internal. Yang pertama, penderitaan akibat penjajahan. Yang kedua, lahirnya kaum terpelajar. Yang ketiga, kesadaran akan persatuan. Keempat, kenangan kejayaan kerajaan Nusantara. Faktor eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kedua, pergerakan nasional di India dan Filipina. Yang ketiga, masuknya paham demokrasi dan nasionalisme. Pengertian pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan secara terorganisir dan modern untuk mencapai kemerdekaan dan penjajahan. Pergerakan ini mulai berkembang pada awal abad ke-20, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Faktor penyebab pergerakan nasional. Faktor internal antara lain penderitaan rakyat akibat penjajahan dan munculnya kaum terpelajar. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki kenangan kejayaan masa lalu seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang pernah berjaya. Faktor eksternal antara lain kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905
yang membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalah bangsa Eropa. Selain itu, masuknya paham nasionalisme dan demokrasi dari Barat juga memengaruhi pemikiran kaum terpelajar Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional awal. Yang pertama, Budi Utomo tahun 1908. Organisasi pertama yang menandai kebangkitan nasional, bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Yang kedua, Sarekat Islam 1912. Awalnya organisasi pedagang, kemudian berkembang menjadi organisasi massa yang memperjuangkan hak rakyat. Yang ketiga, Indische Partij yang berdiri pada tahun 1912. Organisasi politik pertama yang secara tegas menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi Pergerakan Lanjutan. Setelah Sumpah Pemuda, perjuangan semakin berkembang dan lebih tegas menuntut kemerdekaan. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, didirikan oleh Ir Soekarno pada tahun 1927. PNI secara jelas menuntut Indonesia merdeka. Yang ketiga, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU. Yang keempat, bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Yang kelima, Perhimpunan Indonesia. Yang keenam, didirikan oleh pelajar Indonesia di Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur internasional. Organisasi-organisasi berperan besar dalam mempersiapkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda 1928. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kesimpulan, Pergerakan nasional merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan secara terorganisir dan modern untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Pergerakan ini munculnya karena penderitaan rakyat akibat kolonialisme serta tumbuhnya kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga PNI berperan penting dalam membangkitkan semangat perjuangan. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi titik penting karena menegaskan persatuan dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dengan adanya persatuan, kesadaran nasional, dan organisasi perjuangan yang kuat, bangsa Indonesia akhirnya mampu mencapai kemerdekaan Indonesia tahun 1945, yaitu 17 Agustus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.